Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Little Children. Film yang dirilis tahun 2006 ini menceritakan tentang pria dan wanita yang tidak bahagia dengan pasangan mereka masing-masing. Mereka berdua pun akhirnya mencari pelarian dan berujung mabar pusreng. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah berita di TV yang dimana seorang penjahat cocok tanam bernama Ronnie baru saja bebas dari penjara. Wajahnya terpampang di layar kaca dan tak butuh waktu lama berita itu pun langsung bikin heboh satu kompleks. Soalnya bukan sembarang penjahat, Ronnie ini dikenal sebagai pedopret alias predator bocil. Alhasil, masyarakat pun menjadi gelisah, bukan karena nunggak iuran RT, tapi karena takut anak mereka dijadikan bahan penelitian lapangan sama Ronnie. Spiritual experience. Remember, she thinks she's gonna take 3 months off. Take him with her every time she went to the bathroom. I find that Sarah didn't really know why they even bothered coming here, except snack time! I'm sorry, honey. Mommy can't find... Right? Troy, honey, give Lucy your goldfish. Checklist and tape it to the door so it's the last thing you see before. Scene kemudian berpindah ke taman kompleks, tempat nongki favorit para ibu-ibu yang doyan gosip tipis-tipis sambil ngawasin bocah main ayunan. Di antara mereka ada wanita bernama Sarah, seorang mama muda yang hidupnya bisa dibilang cukup adem ayem, kecuali masalah suaminya yang sibuk kerja dan gak pernah mengajaknya mabar pusreng lagi. Sambil diruput kopi saset, obrolan ibu-ibu pun makin panas saat muncul sosok Brad, seorang papa muda yang datang membawa anaknya untuk bermain di taman. Mereka semua pun langsung terpesona melihat anomali papa muda yang mau mengurus anaknya. Semua ibu-ibu pun langsung terdiam. Aura papa-papa menggoda iman itu bikin mereka lupa semua gosip Ronnie. Brad ini bisa dibilang kombinasi langka yang mantap abis. Udah ganteng, badannya bagus, jago ngurus anak lagi. Tapi yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Yap, sayangnya Brad adalah seorang pengacara alias pengangguran banyak acara. Sedangkan istri Brad yang bernama Katie adalah seorang workaholic yang super sibuk dengan pekerjaannya. Bisa dipastikan jadwal pusreng mereka juga pasti gak teratur. You just never wanted one before. End of the month. Yeah? Setiap malam, Katie selalu menyuruh Brad pergi ke perpustakaan untuk mempersiapkan ujian menjadi pengacara beneran. Namun alih-alih belajar, Brad malah nongkrong sambil nontonin anak-anak bermain skateboard. times thought I must have been one of them. Keesokan harinya, Sarah nongki bersama ibu-ibu seperti biasanya. Mereka kembali membahas tentang Ronnie, si pedopret yang baru bebas. Menurut mereka, hukuman yang pantas adalah memotong terong Ronnie. Oh my God, there he is. After all, it's a dirty job, but someone's gotta do it. Tak lama kemudian, Brad datang lagi ke taman yang membuat suasana kembali menjadi cair. Salah satu ibu-ibu yang gabut tiba-tiba membuat taruhan bagi siapapun yang bisa mendapatkan nomor Brad, maka akan mendapatkan $5. Mendengar hal itu, Sarah pun menjadi tertantang. Ya, hitung-hitung lumayan lah, buat jajan seblak level 5 plus topping ceker. Sarah yang kompetitif banget langsung bangkit dari kursi dan mendekati Brad. Mereka mengobrol sebentar, tapi suasananya itu udah kayak di drama Korea. Slow motion, angin bertiup lembut, dan ada background musik romantis. Noticed the last few weeks. I usually go. Yeah, tell me about it. I guess they don't see too many. Person who wears the pants in the family does for a living. Oh, it's admirable you're here. There's no reason, Bob. Just don't want to be a lawyer. Right, buddy? She wondered if Brad was always this forthcoming. Roller. Do you have another child? You have to walk everywhere. It takes us half an hour to go 3 blocks. Here we go. Ready? 1, 2, 3. Don't go, she thought. Saat Brad akan pulang, Sarah jujur bahwa dia sedang menjalani taruhan. Sarah berjanji akan membagi 2 uangnya jika Brad mau memberikan nomor HP-nya. Karena tidak ada kertas dan pena, Sarah pun akhirnya meminta Brad untuk memeluknya. Dari adegan pelukan, kok jadi adu mekanik lidah. Melihat adegan itu, semua orang pun panik dan kabur dari sana. Yeah, I think so. She didn't feel shame or guilt.
Setelah kejadian tersebut, baik Sarah maupun Brad jadi sama-sama kepikiran. Mereka berdua udah kayak ABG yang baru pertama kali jatuh cinta. It didn't seem to matter that Sarah wasn't his type, filling a secret wish he hadn't remembered making. Malam harinya, saat Brad sedang nontonin anak-anak bermain skateboard, dia dihampiri oleh teman polisinya yang bernama Larry. Larry mengajak Brad untuk masuk ke komite anti pedododol dan membantunya menyebarkan poster protes atas pembebasan Ronnie. Setelah itu, Larry mengajak Brad untuk bermain football bersama teman-teman polisinya. Yeah. You've been working out. You guys are gonna love this. Doesn't have a lot of give. It's like playing on cement. Hey, hold on a second. Hey, ball. If that's your thing, fine. but Okay, leave okay, us fine. I out of get it. it. Our new quarterback. Quarterback. Let's just work on some simple pass patterns. And he was filled with a feeling similar to the one he... Just let me warm up a little. What are you doing? Oh, shit. Joni thinks I'm... Pulangnya, Brad pun ngendam-ngendam masuk rumah udah kayak maling sandal. Tapi apesnya sih Katie malah terbangun. Brad pun langsung ngeles dengan mengatakan bahwa dirinya baru aja gabung komite anti pedododol yang Larry buat. I thought you didn't like him. That living right by the playground? Better take a shower. Selesai mandi, Brad mengajak istrinya untuk berhasil oleh karena sudah lama mereka tidak berpusreng. Namun istrinya menolak dan itu membuat Brad merasa kecewa. his mother, and the furnishings were leftovers from his began to populate it with the remnants of her former self, one for childcare. The truth was, she spent most afternoons marking time. You ready to roll? Could you wait a few minutes? Poor thing. Poor mom is more like it. Oh, Beanie. Jean, you didn't need to do that. Beginning to get angry. Her evening fitness walk was the one that it was ridiculous to be at war with your own desire, Richard thought. And there's not much we can do about it. Maybe a sniff or two would hurry things along. Hal yang sama juga dirasakan oleh Sarah. Suaminya sudah jarang memanen kebun apemnya. Bahkan suami Sarah lebih suka solo pusreng dengan menonton video-video pekorep daripada mengajaknya bermain. I've got a book group meeting. So what are you reading? Next month we're doing Madame Bovary. You could be my little, I don't know, Jean. Oh, would you excuse me, Jean? Oh, no, not at all. Good. He's been riding his bike near the playground, checking out the kids. You should know. Thanks, that's nice. I didn't mean to kiss him. You want to talk? Suatu pagi saat sedang membereskan ruang kerja suaminya, Sarah menemukan banyak sekali tusuknya bekas bersir. Sarah yang kesel akhirnya memesan baju renang seksoy dan menggunakannya untuk berenang di kolam renang umum. Sepertinya Sarah sengaja melakukan hal tersebut untuk balas dendam kepada suaminya yang sudah jarang menyentuhnya. Hi. Hello? It's the red... Daddy, can I go on the floor now? What? Really? Oh, God. Okay, go. Sesampainya di kolam renang, Sarah bertemu dengan Brad. Melihat Sarah menggunakan baju renang merah menggoda, Brad tentu saja tidak mengedipkan matanya sama sekali. Sarah juga sengaja menggoda Brad dengan memintanya mengoleskan sunscreen ke punggungnya. The pool became a ritual to know each other. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan Brad dan Sarah pun menjadi semakin dekat. Mereka sering bertemu di kolam renang dan bahkan kadang juga bertukar mengurus anak satu sama lain. To be touched by Brad. So she accepted the trade.
Okay, no pasta for dinner, okay? No, it's okay. I gotta go. I got a 9 o'clock. Oh, she was saying she didn't know what she was doing. And she was saying he had this knack for requesting. Trying new things made him feel. Hot enough for you? Be like playing in a sauna. Happened to your knee last week? Mom, please have some money for the snack. No, sir. It's him. Oh my God, it's him. Suatu hari, Ronnie si pedodol pun ternyata berada di kolam renang tersebut. Semua orang di sana pun berteriak panik dan berusaha mengusir Ronnie. Namun nampaknya Ronnie tidak peduli dan tetap berenang tanpa dosa. Sampai akhirnya orang memanggil polisi dan Ronnie pun akhirnya diusir dari sana. Only trying to cool off. Saat suasana sudah tenang, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebatnya. Tak lama kemudian terdengar peringatan akan terjadi hujan badai hingga malam nanti. Semua orang pun akhirnya berlarian pulang menuju ke rumah masing-masing. Karena tidak tega, Sarah menyuruh Brad untuk berteduh terlebih dahulu karena kebetulan rumah Sarah tidak jauh dari kolam renang. You can put him down in Lucy's room. Okay. Well, he'll be out for the next 2 hours. Setelah menidurkan anak-anaknya, Sarah hendak mengeringkan baju mereka yang basah. Brad pun menyusul ke basement dan dia pun akhirnya tidak tahan lagi. Mereka berdua pun kemudian terbawa suasana dan terjadilah perpustrengan duniawi. Son, doing well. It was like he was still in prison. Di tempat lain, ibu Ronnie menyuruh Ronnie untuk mencari pasangan dengan mengikuti kencan buta. Namun Ronnie menolak karena dia nggak pede. Secara dia adalah seorang mantan penarapidana yang tentu saja sudah dicap jelek oleh banyak orang. Namun ibunya sangat menyayangi Ronnie dan ingin Ronnie bisa kembali menjalani hidupnya dengan normal. Ibunya berjuang keras untuk memulihkan nama baik Ronnie dan bahkan rela menghapus tulisan-tulisan hujatan di sekitar rumahnya, walaupun kesehatannya sudah tidak terlalu baik. Because as humans, things we love, we live knowing that, and do it if it'll make you happy, but just one date. you always eat what I put in front of you. You never complain. Malam harinya, Brad mengikuti pertandingan football bersama Larry dan timnya. Karena menang, mereka pun kemudian merayakan kemenangannya dengan minum-minum di warkop malam. All else fails, you know, we cheers, Larry. Let's grab a chair. I let the whole team down. I'm slow and took the kids and went to their mothers. Setelah itu, Larry pun mengantarkan Brad pulang. Di mobil, Brad bercerita bahwa Ronnie sempat mongol di kolam renang umum beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, Larry sontak marah dan langsung mendatangi rumah Ronnie untuk memaki-makinya. Larry menuntut agar Ronnie memotong terongnya sebagai hukuman yang pantas. Yo-ho, Ronnie! Get your You stay the away from the town pool! Ronnie would never do what he did. Honestly, I don't know anything. That's it. So dispatch said there was a shooter loose at the mall. But it was an accident. Shooter, just a boy. Found an air gun and his friend in the Big Five. Well, you didn't know. I was diagnosed with post-traumatic stress syndrome. So why don't you do something else? Like what?
I don't want to do anything else. Ever think about the term homeland security? Sementara itu, hubungan Brad dan Sarah semakin hari semakin menjadi-jadi. Mereka juga rutin mabar pusreng, dimanapun dan kapanpun. Sarah jadi terobsesi ingin memiliki Brad sepenuhnya. Bahkan suatu hari saat melihat Brad menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya, Sarah merasa sangat sedih dan kesal. Each other in broad daylight, and they had no one to answer very much longer. Yeah, fine. You really want to know? We went to the beach, and all Kathy and I did was argue the whole tour. Taking the bar exam. I'm not even gonna pass. You'll be fine. Don't do it. You know, Richard's out of town till Friday and... Keesokan harinya, Brad izin kepada istrinya Kathy untuk pergi selama 3 hari dalam rangka mengikuti teks pengacara. Namun bukannya mengikuti ujian, Brad malah pergi liburan bersama Sarah. This is our first date. Like a date, you know. Now, Ronnie, Stop it! Ronnie, just... I don't think you need to get into that, just behavioral. Something wrong with the food? Oh, all kinds. Mostly college. You were that young? Nowhere. Something must have caught My own. Maybe it's a chemical imbalance. Di sisi lain, demi mewujudkan permintaan ibunya, Ronnie pun akhirnya mengikuti sebuah kencan buta. Ronnie makan malam di sebuah restoran bersama dengan seorang wanita bernama Sheila. Namun sayangnya, ngodet malam itu hampir berjalan dengan lancar sampai akhirnya penyakit Ronnie kambuh lagi. Dia solo pusreng di hadapan Sheila, yang membuat Sheila merasa ilfil dan pergi meninggalkannya. Put up, please. I'll take it home. Let's make a little stop. Take the lights. The last guy I went out with, goodbye, he never called to apologize. You hear me? Sesampainya di rumah, Sarah merasa kaget sekaligus bersalah saat anaknya menyiapkan surprise kecil untuknya. Selesai mandi, dia pun langsung menemui anaknya. Yeah, thanks for doing this on such short notice. Yeah, she's a wonderful child. I have something. What? Sementara itu, Katie mulai curiga karena anaknya terus membicarakan tentang Sarah. Katie pun meminta Brad untuk mengundang Sarah dan keluarganya makan malam di rumah mereka. Saat makan malam, Katie berusaha mengamati gerak-gerik mereka berdua. Katie mencari bukti perselingkuhan Brad, namun dia tidak menemukan apa-apa. Some ex-cop. You know that guy who killed the kid at the mall? I know you were on that. Yeah. It was like someone had turned a knob a hair to the right. Leaving it, she would catch Sarah and Brad playing footsie. Kathy, are you okay? Sarah had managed to put Kathy's suspicions to rest. I'm really glad they came over. His mother-in-law showed up for a surprise visit. Namun semenjak itu, Katie menyuruh ibunya untuk mengikuti Brad saat pergi ke kolam renang. Alhasil, Brad dan Sarah pun harus menjaga jarak untuk sementara waktu. Malam harinya, Brad mengikuti pertandingan football seperti biasanya. Hanya di saat itulah ibu mertuanya tidak mengikutinya. At 0-5, the Guardians with a base delay racked up 40 to 50 points again. The Guardians evened things up early in the second half, gained the lead with a fourth-quarter field goal. Saat Brad mencetak gol, terdengar suara-suarakan wanita yang tidak lain dan tidak bukan dari Sarah. Brad merasa senang dan mereka berdua pun akhirnya melakukan perpuslengan duniawi. What do you want? Everyone promise?
Jesus, Larry, I just told you. It was just... Selesai pusreng, Brad mengajak Sarah untuk kabur bersamanya. Sarah pun tentu saja langsung mengiyakan. What are we doing? It's weird. How long are we gonna sneak around together? Look. Run away with me. Come on. More than that, but let's do this. You really mean it, don't you? Yes! I don't even like him. Fucking embarrassed to see me. Like... Sementara itu, Larry yang stres setelah diceraikan oleh istrinya, melampiaskan emosinya dengan mendatangi rumah Ronnie. Di sana dia membuat keributan dan ingin mengusir Ronnie dari lingkungan tempat tinggalnya. Ibu Ronnie berusaha menghentikan Larry, namun tiba-tiba... Oh my God, Mrs. McGorvey, call an ambulance right now. Oh. Café con leche? She's resting. Walaupun sempat dibawa ke rumah sakit, Ibu Ronnie tidak tertolong. Beliau sempat menuliskan pesan terakhir untuk Ronnie. Mr. McGorvey. We're ready to make arrangements for you. We'll remain in her bed for up to 3 hours. You need to call family, friends. Tak lama kemudian, Ronnie mendapatkan kabar bahwa ibunya mengalami serangan jantung dan sudah berpulang ke dunia anime. Ronnie pun merasa sangat sedih dan terpukul. Apalagi setelah membaca surat dari ibunya, Ronnie pun langsung mengambil sebuah pisau dari dapur. Dad, I love you very much. Di saat yang bersamaan, Brad sedang menulis surat perpisahan untuk Katie. Setelah itu, bukannya langsung menemui Sarah, Brad malah bermain skateboard terlebih dahulu. What's the hurry? Oh man, It's not about that. It's about skating. Obviously, you're a writer. You've been a writer since you and... Let's go at the coffee. Okay? As soon as Brad gets here. Sementara Sarah sudah cek untuk kabur bersama dengan Brad. Sarah menunggu Brad di taman bersama dengan anaknya. Di taman, Sarah bertemu dengan Ronnie yang sedang terduduk lemas. Who's gone? Sarah mencoba bertanya kepada Ronnie apa yang terjadi, namun Sarah sadar bahwa anaknya tiba-tiba menghilang. Sarah yang panik segera mencari anaknya. Lucy! 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 Untungnya anaknya tidak kenapa-napa, namun Sarah berujung trauma dan memutuskan untuk pulang ke rumah. It's okay, Mom. Would you like
to go home. Sementara Brad yang terluka dan sempat pingsan karena terjatuh saat bermain skateboard. Saat akan dibawa ke rumah sakit, Reza akan sadar bahwa kabur dari tanggung jawab bukanlah solusi. Dia pun menghubungi istrinya dan mengurungkan niatnya untuk kabur. I really am. Are you okay? Sementara Larry yang merasa bersalah pun kemudian menemukan Ronnie yang berada di taman dengan keadaan lemas. Ronnie ternyata memotong peronya sendiri karena merasa bahwa kematian ibunya adalah kesalahannya. Larry pun segera membawa Ronnie ke rumah sakit dan film pun tamat. Pada akhirnya, semua orang di film ini hanyalah anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Brad yaitu dari skateboard mengabarkan fantasinya akan kebebasan. Padahal dia nggak akan pernah benar-benar bahagia dengan kabur dari tanggung jawab. Sarah yang trauma anaknya hampir hilang, di titik itu dia sadar kalau petualangan cintanya dengan Brad hanyalah pelariannya. Sedangkan Larry, si polisi, dia akhirnya sadar bahwa dirinya juga nggak lebih baik dari Ronnie, orang yang dia benci. Dia juga menyakiti orang hingga rasa dendam dan frustasinya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa buah manggis, jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.